Sesungguhnya suara yang paling buruk ialah suara keledai. Berarti berbahagialah babi ya, karena suaranya tidaklah paling jelek. Padahal kalau aku dengar suara babi, katanya bising kali. Apalagi kalau udah lapar kawan. Ternyata yang paling jelek keledai. Assalamualaikum. Keledai liar tetaplah keledai liar. Tidak akan bisa jadi santun. Kecuali keledai liar itu sudah diduduki oleh Yesus Kristus. Siap. Benar nggak Bang? Benar. Makanya ada dibuat percontohan keledai liar ambillah tertambat. Maka dibawalah keledai liar itu dan ditunggangi Yesus. Maka dibilang Hosana. Kan gitu ya. Betul. Kan? Wis, mantap. Makanya Bang, ternyata Bang, di dalam Al-Quran juga ada gambaran orang-orang keledai liar Bang. Abang sudah mendengar, Abang sudah membaca belum? Abang sudah menemukan belum ayatnya? Halo. Belum. Di mana? Ini penasaran aku nih, biar aku buka. Abang sudah pernah mendengarkan ayatnya atau belum mendengarkan? Saya akan bacakan dulu, nanti abang buka ya. Belum ya, saya akan bacakan dulu. Waqsid fi masyika waqdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Artinya, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Surah berapa itu? Saya tanya dulu sama Abang. Abang pernah dengar nggak ayat ini? Coba. Nggak pernah aku dengar. Oke, buka sekarang. Buka. Supaya kita tidak dibilang omdo ya. Supaya kita tidak dibilang omdo. Buka surat Luqman ayat 19. Surah Luqman, surat berapa? 31 itu. Ayat 19. Iya, 19. Ya, Abang bacakan. Waqsid fi masyika. Dan sederhanakanlah dalam berjalan. Dalam berjalan kita disuruh bersederhana. Dan lunakkanlah suaramu, pelankan suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Iya. Jadi berarti suara paling buruk itu suara keledai ya. Suara keledai. Ya, sungguh seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Iya, mantap. Jadi kepada teman-teman yang typing macam-macam di bawah, mungkin hatinya itu masih melekat hati keledai. Butuh ditunggangi oleh Yesus supaya lunak hatinya, tidak seperti hati keledai, keras, jatuh ke lubang yang sama, dia berjalan jatuh ke lubang yang sama. Nah, pelankan jalan saudara ya. Lunakkan suara saudara. Jangan seperti suara keledai. Suara keledai itu kalau kata si botak, saya mengambil kata-kata si botak. Kalau berbicara, monyet pun bisa bersuara. Monyet pun bisa berbicara. Tetapi jangan sampai suara yang kita keluarkan itu seperti suara keledai. Ketika orang mendengar, tidak ada sedikit pun ada kedamaian di dalam hati dan pikiran orang yang mendengarkan suara kita. Kenapa? Karena suara kita persis seperti suara keledai. Nah, berjalan juga berjalan pelan, tapi pasti jangan seperti orang berjalan seperti keledai, jatuh ke lubang yang sama, jatuh ke lubang yang sama. Saudara ketika berjalan butuh bimbingan firman. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan. Nah, berjalanlah di jalan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan melalui firman. Terima kasih Bang Rudi. Ini ayat emas yang saya berikan kepada Bang Rudi, surat Al-Luqman ayat 19 ya. Sehat selalu Bang Rudi ya. Terima kasih Salam hormat. Salam hormat. Tuhan memberkati. Siap. Terima kasih Pak Pendi. Selamat malam. Baru tahu saya kawan keledai juga ada dalam Quran ya. Saya bacakan tafsir Ibnu Katsirnya. Saya tidak nambahi, tidak mengurangi. Bacakan aja. Masa membacakan pun harus masuk penjara? Apa isi kepala kalian? Kalau kalian mengutaati Bible kami enak aja. Menafsir enak, saya hanya membacakan. Tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah SWT (3). Dan sederhanalah kamu dalam berjalan. Luqman 19. Maksudnya, berjalanlah kamu dengan langkah yang biasa dan wajar. Tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Bagaimana tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat ya? Mengatur langkah itu bagaimana?
melainkan pertengahan di antara keduanya, setengah mati orang ini. Berarti orang ini diminta berjalan seperti Pragawati atau gimana, saya nggak tahu ya. Firman Allah SWT, dan lunakkanlah suaramu. Janganlah kamu berlebihan dalam bicaramu. Jangan pula kamu keraskan suaramu terhadap hal-hal yang tidak ada faedahnya. Karena itulah disebut dalam firman berikutnya. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Mujahid dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang mengatakan, sesungguhnya suara yang paling buruk ialah suara keledai. Berarti berbahagialah kondit atau B2 atau biang atau babia, karena suaranya tidaklah paling jelek. Padahal kalau dengar suara babi, katanya bising kali. Apalagi kalau udah lapar kawan. Ternyata yang paling jelek keledai kawan ya. Ya. Yakni suara yang keras berlebihan itu diserupakan dengan suara keledai dalam hal keras dan nada yang tinggi. Selain itu suara tersebut tidak disukai oleh ahli SWT. Jadi kalian kawan, jangan suara kalian keras-keras. Makanya berdoa itu dalam hati. Kalian baca tafsir Ibnu Katsir, Allah SWT tidak suka suara keras-keras. Maka dari itu kalau berdoa pelan aja, slow, nggak usah harus didengar tetangga, didengar semuanya. Aduh, dalam hati saja ya. Adanya penyerupaan dengan suara keledai ini menunjukkan bahwa hal tersebut diharamkan dan sangat celaka. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, tiada pada kita satu perumpamaan buruk terhadap orang yang mengambil kembali hibahnya, melainkan seperti anjing yang muntah lalu ia memakan lagi muntah. Saya dalam Bible ya, anjing memuntahkan kembali, anjing memuntahkan muntahnya itu ada ya dalam Bible. Oh, tapi nggak ada hubungan ini, kebetulan saja kawan. Kalau kita bilang ada hubungan nanti mereka marah. Tapi ini tafsir. Imam Nasai dalam tafsir ayat ini mengatakan telah menceritakan kepada kami bla 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 nanti. Nabi SAW yang telah bersabda, apabila kalian mendengar suara kokokan ayam jago, maka mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Maksudnya ayam kan berkokok pagi hari ya, kalian mintalah karunia, bagus ya. Dan apabila kalian mendengar suara lengkingan keledai, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Karena sesungguhnya keledai itu sedang melihat setan. Ini bagus ini kawan. Jadi dimanapun kalian mendengar keledai meringkik, berarti keledai sedang melihat setan. Hebat, keledai bisa melihat setan. Ya. Dan seterusnya kalian bacalah ya. Saya bersuka cita lah kalau membaca yang seperti ini. Ada faedahnya juga. Membuat hati yang gembira adalah obat ya. Ya bacalah ada sini. Ini. Oke. Tapi jangan kayak yang kemarin. Ada seorang ustadz lah ya, ulama atau gimana ya, mengatakan dari Bible dikatakan seorang penjahat pun ketika anaknya minta roti tidak dikasih batu kan ya, tersinggung. Setiap ada batu-batu tersinggung kawan. Aku pun heran dan berujung kepada laporan polisi. Aduh kawan, kapanlah kalian ini hidup dalam kedamaian? Dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit lapor polisi. Lapor polisinya kok dikit-dikit.